Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasih dan juga Dr. Tiara Asri Nurila. Iya, di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Gimana Mbak Novi kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah saya juga harus selalu sehat ya. Katanya begitu ya dok, sebelum menyehatkan orang lain kita harus sehat dulu. Menyehatkan diri sendiri dulu. Iya betul. Ya, hari ini apa nih dok yang mau kita bahas? Di kesempatan kali ini saya mau sekilas membahas tentang menopause gitu nggak Mbak Novi? Menopause. Oh Iya. iya, menopause. Apa itu menopause dok? Jadi menopause itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti yang berarti itu bulan, kemudian poses yaitu penghentian. Jadi bisa diartikan menopause itu satu titik di mana terjadi penghentian menstruasi secara permanen yang disebabkan karena ovarium atau indung telur itu telah berhenti aktivitasnya untuk memproduksi sel telur. Berhenti memproduksi sel telur. Berarti itu memang sudah berhenti total, sudah tidak bisa lagi muncul lagi begitu nggak bisa? Sudah berhenti secara permanen gitu. Berarti hanya terjadi pada wanita Ya, atau laki-laki bisa dong? Pada wanita yang masih mempunyai rahim. Oh iya. Berarti memang hanya pada wanita ya. Ya. Lalu mengapa dok? Mengapa kok menopause itu bisa dialami oleh wanita? Jadi sebelum membahas mengapa menopause itu bisa terjadi, kita terlebih dahulu mengenali apa sih itu menstruasi. Oh iya, oke. Jadi menstruasi itu kan peluruhan dinding rahim disertai dengan sel telur yang tidak mengalami pembuahan, kemudian melalui dinding vagina itu terjadi perdarahan. Itu terjadi kurang lebih rata-ratanya pada hari ke-7 sampai 8. Kemudian pada hari ke-10 itu mulai terjadi pembentukan sel telur kembali. Kemudian pada hari ke-14 terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur yang sudah matang disertai penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan adanya kehamilan. Itu dimana dinding rahimnya nanti itu kaya akan nutrisi, jadi mempersiapkan si embrio atau bakal janinnya nanti pas untuk bisa nempel di dinding rahim. Kemudian pada hari ke-28 ya, jika tidak terjadi pembuahan sel telur yang tadi, itu akan mengalami peluruhan dinding rahim berserta sel telurnya. Itulah yang disebut menstruasi. Nah, di menstruasi ini melibatkan 4 hormon ya, yaitu ada FSH, LH, estrogen dan juga progesteron. Keempat hormon ini itu akan bergelombang naik turunnya. Itu yang memicu terjadinya menstruasi. Nah, estrogen ini akan terus diproduksi jika indung telurnya masih mampu untuk memproduksi sel telurnya. Nah, jika si indung telur sudah tidak mampu memproduksi sel telur, maka tidak dihasilkan estrogen. Nah, itulah yang disebut sebagai menopause. Jadi memang ada beberapa faktor ya yang mempengaruhinya ya, hormon-hormon tadi. Lalu sebelum kita lanjutkan dok, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube, IG, dan juga Facebook Puskesmas Cilacap Utara 1. Kembali lagi ke topik ya, tentang menopause tadi. Tadi sudah diawali penjelasan tentang menstruasi. Orang harus mengalami menstruasi dulu, baru jika berhenti itu yang dinamakan dengan menopause. Tadi juga ada faktor-faktor ya dok ya yang bisa mempengaruhi menopause. Lalu sekarang tentang periode menopause ya dok ya, bagaimana dok kalau tentang periode menopause itu sendiri? Jadi periode menopause itu terbagi menjadi 3 bagian ya Menopi. Yang pertama itu adalah fase perimenopause, kemudian yang kedua itu menopause-nya sendiri, dan yang ketiga itu pasca menopause-nya. Nah, untuk perimenopause itu merupakan masa transisi. Jadi masa sebelum terjadinya menopause itu berkisar kurang lebih 2-8 tahun sebelum terjadi menopause sampai dengan 1 tahun setelah menopause. Kemudian untuk periode menopause sendiri nanti itu terbagi menjadi 2 ya, menopause alami di mana selama 12 bulan berturut-turut itu tidak terjadinya menstruasi disertai dengan penurunan kadar hormon.
Sedangkan menopause dini atau menopause prematur atau disebut juga dengan prematur ovarian insufficiency itu dimana terjadi tidak adanya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut dengan kadar hormonnya sesuai dalam keadaan menopause. Nah, bedanya menopause alami dan juga menopause dini. Menopause alami itu di orang Indonesia itu seringnya terjadi pada usia 40 tahun sampai 55 tahun. Nah, sedangkan menopause dini itu terjadi kurang dari 40 tahun. Kemudian untuk pasca menopause itu merupakan masa di mana seorang wanita itu sudah bisa beradaptasi dengan keadaan menopause-nya dan itu terjadi kurang lebih 3 tahun setelah terjadinya menopause. Berarti memang ada tahapan-tahapan tersendiri. Jadi tidak langsung berhenti total gitu, tidak ya dok ya? Tidak. Jadi ada periode-periodenya tersendiri. Iya. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu juga yang usia sudah menginjak kepala 4 ya dok ya, biasanya ya udah mulai bertanya-tanya nih ya kalau misalnya haidnya tidak lancar ya, jangan-jangan itu sudah mulai masuk ya dok ya? Ya, itu haid yang sudah mulai tidak teratur itu sebenarnya sudah masuk fase perimenopause. Perimenopause. Tapi kalau perimenopause itu sendiri, misal saya nih sudah mengalami masa-masa itu, apa masih bisa hamil dok kalau misalnya seperti itu? Kalau masih masuk di fase perimenopause, itu masih ada kemungkinan untuk hamil karena di indung telur atau ovariumnya masih menyimpan cadangan sel telur. Gitu. Tapi perlu dipertimbangkan di sini pada fase-fase perimenopause mengalami kehamilan itu resikonya banyak. Yang pertama dari kualitas sel telurnya. Karena bisa jadi kualitas ini akan menyebabkan perkembangan janinnya tidak baik, ada kemungkinan penyakit-penyakit retardasi mental di kemudian harinya. Kemudian dari kondisi fisik ibu yang sudah lebih dari 40 tahun resiko adanya hipertensi dalam kehamilan. Berarti ketika seorang ibu mengalami perimenopause ini ya dok ya, sebaiknya masih tetap ber-KB dong berarti. Oh ibu-ibu ya, jangan lupa walaupun kita sudah masuk ke perimenopause atau masuk usia 40-an tetap pakai KB ya, jangan lupa ya Bu ya. Nah, lalu sebenarnya ada nggak sih dok patokan misalnya seorang wanita itu datang menopause itu ada patokan tersendiri nggak? Biasanya dilihat dari gejala-gejalanya nggih. Untuk kalau dari usia itu rata-rata sih lebih dari 45 tahun ya. Kemudian kalau menopause dini yang tadi kurang dari 40 tahun itu biasanya penyebabnya bisa karena merokok, bisa karena konsumsi alkohol, penyakit autoimun, atau bisa juga karena usia menarche, menstruasi pertama kali. Menstruasi pertama kali pada wanita. Dari berbagai penelitian yang ada ya, usia menarche ini seringkali dikaitkan dengan usia menopause. Jadi semakin wanita itu mengalami menarche di usia yang dini, itu dia mempunyai kadar anti-Mullerian hormon yang nantinya memproduksi hormon-hormon kewanitaan yang mengatur menstruasi. Jadi semakin usianya dini mengalami menarche-nya, maka usia menopause-nya semakin lambat. Gitu. Karena dia masih mempunyai cadangan hormon yang masih banyak. Nah, begitu juga sebaliknya pada wanita-wanita yang mengalami menarche-nya di usia yang lambat. Itu berkaitan dengan cadangan hormon yang sedikit sehingga dia akan lebih cepat mengalami menopause-nya. Gitu. Jadi gimana dok tadi? Saya kurang ini. Kalau misalnya mensnya usianya lebih muda ya? Menarche-nya lebih muda. Ya awal mens berarti ya. Berarti menopause-nya justru lebih tua. Ya, lebih tua. Oh gitu. Katakanlah gini. Misal pada wanita yang mengalami menarche di usia 9 tahun ya, 9 tahun, nanti dia akan mengalami menopause bisa di atas 50 tahun gitu. Tapi begitu juga sebaliknya pada wanita yang mengalami menarche di usia 14 tahun atau 15 tahun, nanti dia mengalami menopause-nya bisa di usia 40 tahun atau 45 tahun. Begitu. Jadi justru kebalikannya ya. Kalau dulu pemahaman saya semakin cepat mens
menstruasi, maka menopausnya akan semakin cepat. Ternyata justru tidak ya. Justru tidak ya. Justru saya dulu juga berpikiran seperti itu karena darahnya lebih sering dikeluarin karena semakin dini begitu. Ternyata tidak. Jadi lebih dikaitkan dengan cadangan sel telur dan juga hormon-hormonnya. Gitu tuh. Ada lagi kan pengetahuan buat kita ya. Lalu tadi saya sedikit tertarik Dok tentang gaya hidup ya. Misal kayak merokok, terus keturunan, bahkan penyakit autoimun. Yang paling utama tentang gaya hidup itu Dok. Ternyata kalau gaya hidupnya tidak baik bisa mempengaruhi masa menopause. Salah satunya merokok aja. Dicontohkannya merokok. Jadi merokok itu kan ibaratnya itu racun gitu Bu. Jadi itu akan merusak sel telurnya, terus indung telurnya, kemudian mempengaruhi produksi hormonnya begitu. Jadi semakin dia sering merokok itu akan merusak sel-selnya, sel-sel indung telurnya yang akhirnya merusak sel telurnya, kemudian kadar hormonnya turun gitu, terutama kadar estrogennya turun. Padahal estrogen ini yang mengatur menstruasi terutamanya, sehingga menstruasinya lebih cepat mengalami penghentian gitu. Tapi Mbak Novi, jadi di menopause dini ini juga tidak hanya dikaitkan oleh faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan, tapi bisa juga disebabkan karena pada wanita ini pernah mengalami operasi terutama di organ kewanitaan, misalnya pengangkatan indung telur atau pengangkatan rahim, atau pada pasien-pasien kanker yang mengalami kemoterapi. Oh ya, berarti bisa juga dianalogikan misalnya orang yang kena penyakit kanker rahim ya, kalau misalnya ada operasi atau tindakan di situ bisa juga mempengaruhi gitu. Iya, bisa mempengaruhi. Ya, lalu banyak nih Dok orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan itu justru lebih ke gejala-gejala yang dialami ya. Sebelum saya tanya lebih jauh, sebenarnya gejala apa aja sih Dok sebelum kita mengalami menopause itu? Jadi memang penting sekali untuk mengetahui gejala-gejala awal menuju fase menopause gitu ya. Jadi ketika kita tahu kita sudah masuk di fase perimenopause nih atau sudah memasuki fase menopause, itu pendekatan preventif yang diutamakan untuk mencegah adanya efek-efek hormonnya atau penyakit-penyakit degeneratif yang disebabkan karena perubahan hormonal ini. Jadi makanya perlu sekali deteksi dini. Saya sudah memasuki fase perimenopause nih, jadi saya harus berperilaku seperti apa sih, harus deteksi dini seperti apa begitu ya. Nah, untuk salah satu gejalanya yaitu sebenarnya dibaginya yang pertama gejala somatik atau gejala pada tubuh, pada badan, yaitu meliputi nyeri sendi, kemudian rambut rontok, lesu, vagina kering atau gatal, kemudian kulit keriput, dispareunia atau nyeri setelah berhubungan, kemudian palpitasi, berdebar-debar atau bisa juga sebah. Jadi memang ternyata lumayan banyak ya Dok ya gejala-gejala yang akan dialami oleh para wanita yang masuk masa menopause ini ya. Ini untuk gejala somatiknya. Nanti ada lagi gejala vasomotor yang melibatkan saraf dan juga pembuluh darah. Ini ada keringat pada malam hari dan juga hot flash. Apa itu hot flash Dok? Ya, yang paling bisa dideteksi ini biasanya dari hot flash-nya ini. Jadi hot flash-nya ini dimana adanya semburan panas ya, terutama di area wajah, leher dan juga dada. Itu khas sekali adanya, kok panasnya hanya lokal aja gitu, hanya di wajah, leher dan juga dada gitu. Awalnya panasnya di situ, tapi nanti lama-lama menyebar hingga ke seluruh badan. Betul. Mungkin itu ya yang dialami wanita, jadinya kalau sudah ibu-ibu kesana kadang-kadang cepat marah, bener nggak sih Dok itu? Itu bener atau hanya sekedar mitos aja, bener apa enggak itu Dok? Biasanya karena perubahan hormonal ini yang akhirnya mempengaruhi gejala fisik dan juga psikologis, itu nanti bisa mempengaruhi emosional juga gitu. Karena merasa badanku nggak enak, tapi terus ada faktor-faktor pemicunya, misalnya adanya masalah keluarga, entah itu ekonomi atau masalah anak, akhirnya memicu emosional tersebut.
Oh iya, karena memang di badan aja rasanya udah nggak enak, gitu iya. ya, Dok, ya. Iya, jadinya keluar deh itu emosinya. Berarti bukan cuman orang-orang yang belum punya jodoh aja yang suka emosi. Ini ternyata orang yang mau menopause itu juga suka emosi ternyata, ya Dok ya. Oh iya Dok, benar. Berarti orang yang belum punya jodoh suka emosi. Oke, kita lanjut lagi ya Dok ya ke apa sih ini bener apa enggak Dok kalau misalnya orang masuk fase mau menopause ini libidonya menjadi menurun, benar nggak Iya, Dok? benar. Jadi gangguan libido itu termasuk dalam gejala psikologis gitu ya. Jadi karena adanya penurunan hormon itu akhirnya menyebabkan penurunan libido atau gairah seksual gitu ya. Dimana nanti kadar hormon yang turun gitu, terutama kalau menopause ini seringkali dibahasnya itu hormon estrogen karena mempengaruhi hampir keseluruhan tubuh gitu ya. Jadi ketika estrogennya turun itu menyebabkan kadar kolagennya turun juga, sehingga mulai ditandai adanya kulit keriput, kemudian vaginanya kering, gatal, sehingga nyeri setelah berhubungan gitu. Kemudian ketidaknyamanan dalam berumah tangga, mempengaruhi keharmonisan juga. Jadi seringkali pada pasien-pasien dengan menopause ini perlu komunikasi antar pasangan, karena ini salah satu hal yang sensitif untuk orang-orang yang sudah berumah tangga gitu ya. Terus juga penurunan hormon ini juga sangat mempengaruhi sekali mood ya, mood swing. Jadi perubahan mood yang tiba-tiba kadang senang, kadang tiba-tiba jadi marah, kesel gitu. Jadi seringkali disarankan karena mempengaruhi vaginanya menjadi kering dan juga nanti gatal gitu ya, resiko infeksi juga. Jadi seringkali disarankan untuk penggunaan lubrikan atau pelumas. Okay. Oke, terus ini Dok, ini kan dari tadi kan kita bahas yang wanita ya, karena tentang menopause. Saya penasaran Dok, sebenarnya kalau laki-laki itu ada nggak sih, maksudnya mungkin kata lain lah, bukan namanya bukan menopause tapi seperti menopause gitu, kalau yang di laki-laki ada nggak Dok? Pada laki-laki itu tidak mengenal istilah menopause nih Mbak Novi, karena mereka akan memproduksi terus-menerus sperma dan juga cairannya gitu. Tapi harus dinilai kembali apakah kualitas spermanya itu masih bagus atau tidak, dinilai motilitasnya ya, atau dari pergerakannya apakah masih lurus atau enggak, kemudian cairan semennya masih banyak atau tidak gitu. Kemudian selain menilai dari sperma dan juga cairannya, itu perlu dinilai lagi dari alat kelaminnya, dari penisnya, apakah masih bisa ereksi atau masih bisa ejakulasi atau tidak. Terkadang gangguan itu bukan di sperma sama cairannya, tapi di ereksi dan ejakulasi ininya ya Dok ya, justru karena, di alat kelaminnya ya. Karena pada laki-laki terutama dengan obesitas, kemudian dengan merokok, itu justru yang akan menyebabkan gangguan pada ereksi di alat kelaminnya ya Dok ya, betul ya. Oh iya iya. Berarti itu pemirsa, ternyata ya baru kita tahu ya mungkin ada yang belum tahu jadi lebih tahu gitu ya. Ternyata di laki-laki itu nggak ada menopause, jadi sampai usia berapapun masih produksi terus ya. Pantesan saya sering itu Dok kalau lihat TV itu ya, kok ada perempuannya masih muda padahal laki-lakinya udah tua banget, kok bisa punya anak, bisa punya keturunan ya. Ternyata itu ya, laki-laki tetap masih bisa memproduksi sampai meninggal, sampai akhir hayat. Dan juga ini tergantung dari tadi ya, justru alat kelaminnya justru ya yang mempengaruhi ya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu begini Dok, penyakit apa aja sih Dok yang rentan pada orang-orang yang sudah mengalami menopause? Ya, jadi menopause ini seringkali dikaitkan dengan penyakit-penyakit degeneratif atau enggak penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan perubahan hormonal. Salah satunya itu osteoporosis. Osteoporosis itu di mana massa tulangnya itu sudah berkurang, kemudian adanya perubahan jaringan di tulangnya sehingga menyebabkan kekuatan tulangnya itu menurun dan menyebabkan resiko terjadinya patah tulang. Jadi di mana angka kejadian osteoporosis ini di Indonesia itu termasuknya lumayan tinggi gimana? Jadi 41,7% itu mengalami osteopenia, di mana massa tulangnya itu sudah rendah,
dan juga 10,3% sudah jatuh pada kondisi osteoporosis. Gitu. Jadi untuk menilai osteoporosis ini itu ada dua. Jadi dari densitasnya atau kepadatan tulangnya, dan juga yang kedua dari kualitas tulangnya. Untuk dari densitasnya nanti dinilainya menggunakan angka dengan alat bone mineral density. Nanti dinilai tes skornya apakah di antara -1 sampai +1 itu menunjukkan normal, kemudian kurang dari -1 itu menunjukkan sudah dalam kondisi osteopeni atau massa tulang yang rendah, dan juga kurang dari -2,5 itu menunjukkan kondisi osteoporosis. Sedangkan kalau dari kualitas tulangnya itu dinilai apakah asupannya sudah kaya akan protein, sudah kaya akan kalsium atau tidak. Kemudian untuk dari tanda dan gejalanya ya itu dinilai biasanya posturnya itu bungkuk. Itu seringkali kita lihat pada orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Itu nanti akhirnya terjadinya penurunan tinggi badan gitu ya. Kemudian adanya nyeri pada pinggang atau punggung, kemudian mudah sekali mengalami cedera gitu ya, terutama pada area tulang lengan, pergelangan tangan, pangkal paha itu sangat rentan sekali mengalami mudah patah. Oh, iya, betul sekali. Jadi memang resiko patah tulang memang ada hubungannya ya dok ya dengan menopause ini ya. Iya. Lalu tadi juga sempat dikatakan bahwa tentang penyakit apa dok, kardiovaskuler apa ya kalau nggak salah, saya nggak salah dengar ya gitu ya. Itu berarti tentang seperti jantung atau bagaimana dok? Ya, itu sering dikaitkannya dengan darah tinggi. Oke, jadi kalau karena darah tingginya itu, jadi estrogen itu salah satu fungsinya itu melebarkan pembuluh darah atau yang dikenal dengan vasodilatasi. Nah, ketika terjadinya vasodilatasi maka tekanan darahnya akan turun. Nah, tetapi pada wanita-wanita yang sudah menopause ini justru kebalikannya, karena estrogennya sudah turun sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini yang menyebabkan tekanan darah pada wanita-wanita yang sudah lanjut usia itu naik, Mas, sehingga mengalami tensi tinggi, tekanan darah tinggi. Kemudian estrogen ini juga bisa mencegah terjadinya penimbunan plak-plak lemak atau aterosklerosis gitu. Nah, kalau estrogennya itu berkurang maka akan memudahkan sekali untuk terjadinya timbunan ini, plak-plak ini. Nah, ketika plak ini menyempitkan pembuluh darah, kemudian lepas mengikuti aliran darah, kemudian menyempit di pembuluh darah yang lebih kecil, terutama di otaknya, itu nanti bisa jatuh dalam kondisi stroke. Ya. Gangguan peredaran dan juga asupan oksigen di otak. Hubungannya memang sangat erat dengan estrogen itu ya dok ya. Jadi ternyata estrogen itu yang bisa menyebabkan itu semua. Padahal kalau misalnya kita kena menopause pasti jumlah estrogennya itu turun ya dok ya. Betul sekali. Lalu ada lagi dok mungkin penyakit-penyakit lain yang perlu kita waspadai ketika kita mengalami menopause? Ya, untuk resiko yang paling sering juga itu terjadinya keganasan atau malignansi. Itu seringkali terjadinya itu CA cervix, kemudian CA mame atau kanker payudara, kemudian adanya kanker endometrium juga. Jadi begini Mbak, pada fase perimenopause itu tidak melulu tentang penurunan hormon estrogen. Gitu. Jadi di fase perimenopause sebelum terjadinya penghentian menstruasi secara permanen, kemudian penurunan hormonal, itu ada dua masalah di fase perimenopause. Jadi yang pertama itu justru terjadi peningkatan estrogen. Peningkatan estrogen yang kemudian akhirnya turun. Oh gitu. Kemudian yang kedua ada juga penurunan hormon estrogen yang kemudian selanjutnya turun terus. Nah, pada peningkatan hormon estrogen ini itu di mana pada wanita-wanita yang akan mengalami menopause itu menstruasinya menjadi tidak teratur, jaraknya semakin jauh, kemudian darah menstruasinya justru semakin banyak gitu. Nah, ketika kadar estrogennya yang lebih banyak pada fase perimenopause ini itu bisa menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim gitu. Kemudian akhirnya menyebabkan resiko terjadinya kanker endometrium
terjadi penurunan estrogen, itu nanti yang ditandai dengan adanya hot flashes, kemudian vagina yang kering, gatal, resiko infeksi menular seksual yang lain. Itu nanti di sini juga mudah terjadi infeksi HPV, Human Papillomavirus, di mana Apa itu, Dok? virus ini yang paling sering menyebabkan terjadinya kanker cervix. Ya, itu biasanya tipe 16 dan juga 18. Ada banyak tipe HPV ya. Itu. Nah, salah satunya dua tipe ini yang sering kali menyebabkan kanker endometrium. Nah, makanya seringkali disarankan ya pada usia-usia yang belum aktif secara seksual ya. Jadi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini sudah merekomendasikan untuk dilakukannya vaksinasi. Vaksinasi ini salah satu untuk pencegahan primer terjadinya kanker cervix. Nah, rekomendasi usianya itu 9 sampai 13 tahun atau kurang dari 15 tahun, nanti diberikannya 2 dosis dengan interval antara dosis pertama dan dosis kedua itu 6 bulan. Sedangkan pada usia lebih dari 15 tahun atau kurang dari 26 tahun atau pada wanita yang belum aktif secara seksual itu diberikannya nanti 3 dosis. Jadi dosis pertama itu 0 bulan, kemudian dosis kedua itu jaraknya 1 sampai 2 bulan dari dosis pertama, kemudian yang ketiga itu jaraknya 6 bulan dari dosis pertama. Ya, tadi berarti kita garis bawahi dulu ya, Dok ya. Justru masa-masa kita mendekati menopause atau perimenopause ya, justru estrogen kita itu meningkat ya. Ada yang meningkat, ada yang rendah. Jadi tergantung individual. Tidak semua orang meningkat. Tidak semua orang. Iya. Ada yang meningkat. Kalau misalnya pas orang-orang itu estrogennya meningkat, justru yang tadi perdarahan ya. Oh, berarti setiap orang punya ini berbeda ya, ciri-ciri berbeda. Iya. Oh iya. Tapi nanti pada akhirnya sama. Pada akhirnya ketika sama. sudah memasuki menopause sama-sama rendah, Sama-sama estrogen. rendah. Cuman pada fase perimenopause nanti beda-beda. Yang beda-beda. Oh iya. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang mengalami justru kenaikan estrogen seperti pendarahan dan lain-lain, terjadi penebalan tadi dinding rahim ya. Justru itu bisa menyebabkan resiko-resiko berarti ya, Dok, penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ciri manusia atau ciri wanita yang mengalami menopause atau perimenopause dulu itu ternyata berbeda ya, Dok ya. Iya, berbeda. Iya. Ya, selanjutnya kita mungkin bisa ingin tahu loh, Dok. Kalau misalnya tadi kan ada resiko-resiko ya seperti itu, ada osteoporosis juga, ada tadi kardiovaskuler juga, malignansi juga ya, Dok. Nah, kita kepingin tahu nih bagaimana sih supaya itu semua bisa dicegah, minimal bisa dicegah, atau kalau bisa, kalau yang sudah pernah atau mengalaminya ya paling tidak menurunkan lah ya, Dok ya, menurunkan resiko-resiko itu. Ya, mungkin dokter ada penjelasannya. Sebenarnya untuk terapi utamanya biasanya pada wanita-wanita yang sudah menopause kan karena perubahan hormonal ya, kemudian hormonnya turun, biasanya nanti diberikan hormon terapi. Gitu. Cuman terapi hormon ini harus dalam pengawasan dokter spesialis kandungan, gitu. Karena sebelum diberikannya terapi hormon nanti biasanya dilakukan pengecekan terlebih dahulu kadar hormonnya sampai di angka berapa, baru nanti diberikan terapi hormonal ini. Kemudian tidak boleh sembarangan untuk memberikan terapi hormonal, karena jika katakanlah diberikan terapi estrogen saja, kemudian menyebabkan kadar estrogen tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim yang nanti menyebabkan terjadinya kanker endometrium. Oh, justru ini harus hati-hati juga berarti ya, Dok ya. Dan seringkali terapi estrogen ini biasanya dikombinasi dengan progesteron untuk mencegah terjadinya kanker endometrium. Berarti harus tetap dengan pengawasan ataupun dengan apa ya, harus konsultasi dulu ya dengan dokter-dokter spesialis. Lalu tadi, Dok, saya tadi dengar tentang malignansi ya atau kanker, ada apa tadi vaksin. Itu sudah semuanya dapat kita atau harus mencari di mungkin dokter-dokter spesialis, atau itu sudah diberikan semuanya pada
semua warga Indonesia atau belum? Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mencanangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dan biasanya dari pemerintah itu seperti difokuskan dulu dari kota A, kemudian nanti tahun selanjutnya kota B gitu. Dan ini sejauh yang saya tahu sudah berjalan gitu ya. Cuman untuk cakupannya terkadang kan orang-orang Indonesia kadang masih belum mempercayai vaksin gitu ya. Jadi tingkat cakupannya sih masih rendah. Kita sangat menunggu sekali nih ya, berarti kalau misalnya memang ada vaksinasi untuk bisa mencegah kanker leher rahim berarti ya, Dok ya. Karena memang ternyata semua wanita itu bisa berpotensi ya, Dok ya, untuk bisa mengalami kanker leher rahim ini ya, Dok. Lalu tadi kan banyak, Dok, gejala-gejala yang kita alami ya, Dok. Misalnya kita menopause itu. Lalu gimana untuk mengatasi gejala-gejala itu supaya kita tidak terlalu berfokus pada apa yang kita alami seperti faktor psikis dan sebagainya, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi selain yang tadi terapi hormon ya, nanti bisa juga dari mengatur pola hidupnya. Okay. Salah satunya nanti perbanyak makan makanan yang kacang-kacang karena itu termasuk fitoestrogen. Jadi estrogen yang bisa diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya itu kacang-kacangan gitu. Kemudian juga berjemur ya. Berjemur nanti dimulai di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi ya, minimal 5 menit. Jadi dilakukan secara bertahap, awalnya nanti dilakukan 5 menit, kemudian maksimal 15 menit. Tapi diutamakan di area kedua tangan dan juga kedua kaki, kemudian lindungi area kepala dan juga leher. Gitu. Berarti pakai apa, Dok? Penutup atau pakai topi, pakai shawl bisa gitu buat ya. melindungi. Gitu. Nanti bisa juga dari gaya hidupnya ya. Nanti kalau yang kebiasaan merokok ya dikurangi rokoknya atau bahkan jangan merokok gitu ya. Nanti bisa juga dari olahraganya ya 2-3 kali seminggu, dari makan makanan yang kaya akan protein, kaya akan kalsium seperti brokoli, susu, ya, kacang-kacangan juga. Terus bisa juga dari suplementasi kalsium dan juga vitamin D, karena vitamin D yang digabungkan dengan kalsium itu akan membantu penyerapan dari kalsiumnya. Tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh sembarangan, karena maksimal kadar kalsium yang boleh diserap oleh tubuh itu hanya 500 mg. Dan dikonsumsinya itu harus bersama dengan makanan, tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan perut kosong gitu. Karena ketika dalam keadaan perut kosong maka kalsium ini bisa menyebabkan adanya batu ginjal gitu. Kemudian hiperkalsemia atau kadar kalsium yang berlebih dalam darah yang akhirnya menyebabkan gangguan irama jantung. Padahal kan banyak ya, Dok, maksudnya apa, suplemen ataupun ya langsung obat ya yang katanya mengandung kalsium ya gitu ya. Berarti itu tidak boleh, Dok, kalau misalnya masuk sendiri minum kayak gitu, langsung minumannya diminum tapi perutnya harus terisi atau gimana? Iya, harus terisi. Pokoknya nggak boleh diminum sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Lebih bagus lagi pada pertengahan makan. Jadi sudah makan, kemudian di tengah-tengah sebelum habis baru diminum kalsium. Baru makan lagi ya, gitu. Lalu kalau misalnya susu, Dok, nah mungkin dokter tahu kalau misalnya susu itu kan ada ya iklan-iklan susu mengandung kalsium kayak gitu. Nah, itu memang benar bagus atau ada mungkin rekomendasi susu-susu yang misalnya baik atau baiknya susu kemasan atau susu yang kedelai atau susu apa mungkin, dokter? Kalau susu kedelai ya susu kedelai, baik susu kedelai maupun susu kemasan karton gitu sebenarnya sama-sama mengandung kalsium, cuman kadarnya memang tidak sampai 500 mg gitu. Kadang orang-orang yang masih minum susu atau konsumsi kalsium yang masih rendah, yang dari kacang-kacangan atau brokoli itu masih rendah, biasanya nanti dokter akan memberikan suplemen gitu. Tapi
sebenarnya kurang efektif ya Manovi kalau minum suplemen atau perbanyak susu itu di usia yang lebih dari 45 tahun. Itu sebenarnya kurang efektif. Ya masih ada manfaatnya tetapi sedikit. Jadi makanya lebih sering disarankan mulai memperbanyak susu atau kacang-kacang atau brokoli yang kandungan kalsiumnya banyak itu lebih disarankan di usia kurang dari 40 tahun. Oh gitu. Jadi di saat tulang itu masih bagus, masa tulangnya masih bagus gitu. Kalau dikonsumsinya sudah usia lanjut, itu sudah jatuh pada kondisi osteopeni yang tadi sudah dijelaskan di atas. Sudah masuk dalam kondisi masa tulangnya sudah rendah atau bahkan sudah masuk dalam kondisi osteoporosis. Jadi suplemen ini jadi kurang efektif. Nah tuh pemirsa, ternyata ada lagi tipsnya ya kalau kita mengkonsumsi kalsium atau suplemen-suplemen yang mengandung kalsium atau susu ternyata lebih efektif di bawah 40 tahun ya dok ya. Ya luar biasa sekali, banyak sekali tadi ya yang sudah kita obrolkan bersama Dokter Tiara. Semoga ilmu ataupun apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama kaum wanita. Mungkin ada lagi yang terakhir dok yang mau disampaikan oleh Dokter Tiara. Tambahan tadi yang belum saya singgung mengenai vaksin HPV. Oh ya, kita itu belum ngomong soalnya itu ya dok ya. Penting sekali ya Manovi itu sebagai preventif utama. Oh iya. Preventif utama. Makanya sering disarankan di usia-usia dini ya, 9 sampai 13 tahun. Tapi apakah efektif dok jika diberikannya di usia-usia lebih dari 26 tahun atau sudah aktif secara seksual? Gitu kan seringkali dipertanyakannya tentang itu, apakah masih efektif gitu kan. Sebenarnya efektifnya memang sudah turun gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri itu disarankannya sampai usia 55 tahun. Meskipun efektivitasnya sudah menurun, setidaknya vaksin ini bisa melindungi kita di angka 85%. Oh iya. Kalau vaksinasi yang diberikan di usia yang masih dini atau belum aktif secara seksual, memang dia akan memberikan imunitas untuk kita itu di angka 90 ke atas, 90% ke atas gitu. Tapi setidaknya dengan pemberian vaksin ini, baik itu sudah aktif secara seksual maupun belum, sudah bisa memberikan kekebalan. Oh, berarti sangat penting sekali ya untuk melakukan vaksin HPV ini. Ya, karena dokter membuka, jadi saya ingin nanya lagi dok. Tadi kalau vaksin ya dok, setahu saya kalau misalnya hepatitis, kita mau divaksin hepatitis, kita kan harus cek dulu kita kena hepatitis apa enggak. Gitu. Nah kalau untuk ini sebelum vaksin HPV ini, apakah kita harus ngecek dulu kita sudah ada kanker atau belum gitu? Nah, kalau masih usia dini atau belum aktif secara seksual itu biasanya tidak perlu dilakukan pengecekan. Tapi kalau udah usia yang 40-an ke atas nih, terutama 40-an ke atas, itu memang kan sudah disarankan untuk dilakukan deteksi dini. Baik dari tanda dan gejalanya, bisa juga untuk dilakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti bisa meliputi pemeriksaan udara, pemeriksaan panggul, ada atau tidaknya infeksi menular seksual. Nanti bisa dilakukan adanya IVA test ya, supaya visual dengan asam asetat ya. Bisa juga nanti dengan pap smear. Dan itu memang sudah disarankan untuk dilakukan minimal setiap 3 tahun sekali. Jadi ketika pada wanita-wanita yang sudah rutin melakukan pengecekan ini, nanti setiap 3 tahun sekali ngecek kok aman gitu ya, aman ya berarti nggak apa-apa dilanjutkan aja vaksin HPV. Jadi memang tidak semua ya, kalau yang tadi belum aktif secara seksual tidak usah dicek, tidak apa-apa ya. Oke, itu tadi sudah kita bahas semuanya, semua materi sudah dibahas mengenai menopause, ciri-ciri, lalu penyakit-penyakit yang menyertai, lalu bagaimana kita bisa menghindari penyakit-penyakit itu, lalu juga banyak tadi masukan-masukan dari Dokter Tiara tentunya ya, yang bisa kita laksanakan untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit penyerta setelah kita menopause. Ya, monggo Dokter Tiara mungkin ada kata-kata untuk bisa kita membangkitkan supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan. Untuk yang terakhir silahkan Dokter Tiara.
Jadi sebelum kita menjaga orang lain, kesehatan orang lain, kita perlu menjaga diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi tetap melakukan perilaku yang sehat, kemudian rutin pengecekan secara dini, karena penting sekali untuk deteksi dini dari segala penyakit, terutama cancer nih, Menovi gitu ya. Terus sama yang terakhir, jangan lupa bahagia. Sudah, itu saja. Yang terakhir kata Dokter Tiara, jangan lupa bahagia. Oke, semoga kita bisa selalu bahagia. Terima kasih dari kami dari podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.